Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari sebuah lapak penjual bensin di Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional. Kobaran api membakar sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus lapak tambal ban yang berada di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menyebabkan kepanikan warga. Api cepat membesar hingga menyambar sebuah pohon. Lapak penjual bensin eceran ini terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional yang melaju kencang dari arah flyover Jati Baru menuju Pasar Tanah Abang. Selain lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak 3 unit sepeda motor hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, sang sopir taksi justru kabur, meninggalkan lapak bensin yang telah terbakar. Api pun berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Taksi ugal-ugalan tersebut pun berhasil diamankan warga di sekitaran Pasar Tanah Abang dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aktor Fachri Albar kembali terjerat narkoba. Kali ini Fachri Albar ditangkap karena kedapatan mengonsumsi 4 jenis narkoba. Aktor Fachri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fachri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fachri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fachri yang ketiga kalinya. Fachri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fachri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fachri. Sebelumnya, Fachri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fachri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fachri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fachri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Resmo Polda Metro Jaya berhasil meringkus seorang asisten rumah tangga yang melakukan pencurian sejumlah barang berharga milik majikannya di Depok, Jawa Barat. Pelaku ini bawa kabur ponsel dan motor korban. Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga yang mencuri di rumah majikannya di Citayam, Depok, Jawa Barat.
Aksi pencurian terjadi pada Februari kemarin. Pelaku membawa kabur ponsel dan sepeda motor korban. Sempat buron, pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas Jatanras Polda Metro Jaya di Bandung, Jawa Barat beberapa hari lalu. Dari pengakuan pelaku, awalnya ia tinggal dan bekerja di rumah korban untuk menjaga orang tua korban. Namun dituduh mencelakai orang tua korban. Kesal dengan tuduhan tersebut, pelaku akhirnya nekat mencuri harta benda majikannya sendiri. Pelaku dengan inisial TMS berhasil kami amankan di Desa Rahayu, Kecamatan Margahasi, Kabupaten Bandung. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku melamar kerja, kemudian esok harinya pelaku kabur dengan membawa 1 unit sepeda motor, handphone beserta barang majikannya. Pelaku rupanya merupakan residivis kasus yang sama. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 1 unit ponsel dan 1 buah tas. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 anak perempuan di bawah umur sebagai tersangka kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan di Tambora, Jakarta Barat. Motif tersangka aniaya korban sepele, yakni rebutan pacar. Ya udah, tapi lu salah bilang. Jangan kayak gitu lagi, Anjan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat menetapkan 3 anak perempuan masih di bawah umur menjadi tersangka kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan yang juga masih di bawah umur di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga melakukan gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan, ketiga bocah perempuan di bawah umur jadi tersangka karena terbukti melakukan perundungan disertai penganiayaan. Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil menetapkan 3 anak berhadapan dengan hukum, di mana yang pertama adalah kami utamakan keselamatan korban, di mana anak ini sudah kami lakukan pendampingan beserta psikolog, kemudian beserta dengan orang tua korban. Dan sebelum kami menetapkan 3 anak berhadapan dengan hukum ini, kami sudah melakukan gelar perkara, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, visum et repertum, sehingga dari perkara tersebut sudah berhasil kami tetapkan 3 anak berhadapan dengan hukum. Kasus perundungan ini viral di media sosial beberapa hari terakhir. Ketiga tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban hanya karena rebutan pacar. Ketiga tersangka dimasukkan ke panti sosial anak karena mereka masih di bawah umur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kijang 997 membantu pengguna jalan. Inilah saat petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya mengawal mobil yang membawa ibu hamil dan akan melahirkan dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju ke puskesmas terdekat. Wanita yang tengah hamil tua itu sebelumnya berencana hendak menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak macet panjang, wanita tersebut akhirnya mengalami kontraksi hingga pecah ketuban. Polisi yang mengetahui ada ibu yang akan melahirkan dengan sigap mengantar wanita dan suaminya ke puskesmas Rawasari Cempaka Putih. Gak apa-apa, yang penting ibunya dapat penanganan yang cepat, Pak. Oke, siap Bapak. Menurut Kepala Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono, kedua petugas yang melakukan pengawalan adalah Aibda Putra dan Aibda Syahril. Saat sedang melakukan pengaturan, ada mobil expander berwarna hitam yang dikemudikan oleh bapak-bapak tersebut, itu berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dan dalam kepanikan beliau menyampaikan ke petugas kami untuk minta diantarkan ke rumah sakit terdekat. Saat ini sang ibu sudah dalam penanganan Puskesmas Rawasari, Jakarta Pusat. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.